Dari 1 sampai 100 seberapa yakin bisa menembus timnas dari Jabar? Dari Jabar. Kalau yakin sih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta futsal di Indonesia? Senang sekali rasanya saya Nurul Aprilia bisa menemani para sport lovers semuanya dalam Maxcast Maxima Podcast. Kali ini saya nggak sendiri karena kita akan membahas mengenai seputaran futsal. Di mana ini dalam rangka mensupport, mendorong pembinaan, juga mencari bibit unggul atlet futsal Timnas Indonesia. Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Talent Detection Timnas Futsal di Jawa Barat, yang mana ini diikuti oleh 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan kita akan kupas tuntas seperti apa sih kriteria yang dicari, kemudian juga kapan penyelenggaraan dan lain-lainnya. Oleh karena itu saya nggak sendiri, karena nanti akan ditemani dengan dua narasumber yang gagah, yang ganteng tentunya dan juga ahli di bidangnya. Langsung saja kita undang bersama untuk menemani saya Kang Iwan Jati dan juga Kang Tony Indra Gunawan. Akang, selamat datang Kang. Sehat? sehat. Kang Iwan silakan duduk. Kang Tony sehat Kang? Silakan duduk. Luar biasa Akang-akang ini, terima kasih sudah menyempatkan hadir Siap. di Maxcast ini Kang. Terima kasih. Tadi sudah saya spill di awal nih bahwa AFP Jabar ini telah menyelenggarakan talent detection timnas tentunya. Ini untuk mencari bibit-bibit unggul para atlet futsal ke depannya. Saya pengen ngobrol ke Kang Iwan dulu, nggak apa-apa Kang Tony ya? Oke. Ke Kang Iwan dulu. Kang Iwan sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat. Cuaca Bandung memang Luar biasa. ya. Tapi saya sebelumnya pengen mengenalkan dulu akang-akang ini ke para sport lovers semuanya. Bahwa Kang Iwan Jati ini adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat. Dan Kang Tony Indra Gunawan ini adalah manajer tim talent detection timnas di Jawa Barat. Kang Tony ya, luar biasa. Aduh saya senang banget ngobrol sama akang-akang sini. Kang Iwan, sebetulnya apa sih latar belakang diadakannya tim talent detection oleh AFP Jabar ini, Kang Iwan? Boleh dijelaskan dong? Talent detection ini juga kan program dari federasi ya Kang Tony ya. Jadi memang ini kita juga mau tidak mau dan memang ini juga suatu pengembangan pembinaan futsal di Indonesia. Jadi kami di Asosiasi Futsal Provinsi ini menyelenggarakan talent detection ini juga program turunan dari federasi. Nah, saya juga karena dengan Kang Tony sudah berkawan lama, saya meminta Kang Tony untuk menjadi bagian dari manajemen. Beliau mau karena ini beliau gila futsal ini, luar biasa Pecinta lah. Ya. Pecinta futsal, bukan hanya pecinta tapi memang gila futsal. Gila futsal. Gila Gilanya futsal ya. kenapa? Kalau Kang Tony gilanya kenapa? Segi pembinaan itu dari mulai grassroots, beliau yang ngembangin sampai bagaimana memanage sebuah manajemen tim. Beliau juga punya tim yang mudah-mudahan juga bisa memberikan nilai prestatif untuk futsal Jabar. Dan itu memang kita di organisasi ini sangat luar biasa lah dengan kehadirannya Kang Tony ini. Keren banget. Gitu. Jadi memang sebetulnya talent detection ini turunan dari federasi ya. Federasi. Tapi AFP Jabar juga sudah melaksanakan ya kan. Kalau boleh tahu sejak bulan apa sudah dilaksanakan? Kita sudah 2 bulan kemarin, 2 bulan ke belakang. Dari mulai kabupaten kota kita jalankan. Jadi hampir 5.000 pemain yang ikut seleksi. Luar biasa. Dan konsep Jabar juga memang berbeda dengan provinsi lainnya. Apa yang membedakan Pak Iwan antara Jabar dengan yang lainnya? Punya 27 kabupaten kota. Nah, jadi masing-masing kabupaten kota ini juga melaksanakan seleksinya di kabupaten kota masing-masing. 2 kategori usia 16 dan usia 19 kan. Tapi di usia 16 dan usia 19 ini masing-masing kabupaten kota juga kan itu ada naik level ke tingkat zona provinsi. Kita sampai tim talent scout-nya juga sampai 14 tim talent scout. Dan kita sudah turunkan para direktur teknis di kabupaten kota. Jadi kita sampai 5 tahapan. Di provinsi lain itu kan cuma 2 tahapan ya Kang Don ya. Kita sampai 5 tahapan. Betul. Jadi memang apa ya istilahnya agak rumit dan mungkin sebagai para atlet futsal di Jabar itu rasanya rumit ya Pak, karena harus melewati 5 tahapan itu. Iya, rumitnya di Jabar ini karena memang potensinya banyak. Ya kalau kita hitung sampai 5.000-an pemain yang ikut seleksi di masing-masing kabupaten kota sampai ke Jawa Barat ini berarti kan potensi di kita juga luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa Pak Iwan. Saya akan beralih ke Kang Tony.
Kang Tony, sebetulnya ini konsep dan metode seperti apa sih yang digunakan dalam proses talent detection tahun ini, Kang Tony? Ya, tadi betul seperti yang Kang Iwan sampaikan, ini konsep, ide, gagasan juga serta keperluan dari federasi. Notabene juga metode yang sudah ditetapkan oleh federasi, tata cara penilaian, indikator penilaian pun memang sudah ditetapkan oleh dari federasi itu sendiri. Jadi saya khususnya di manajer tim talent detection di AFP Jawa Barat bekerja sama dengan teman-teman di AFKAP dan AFKOT Kabupaten Kota di 27 Kabupaten Kota untuk menerapkan template yang sudah disiapkan oleh federasi. Template seperti apa, Kang Tony? Template penilaian yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pembentukan timnas di U16 dan U19 itu sudah ditetapkan oleh Direktur Teknik dari federasi itu sendiri. Itu yang kami delivery pemahamannya supaya sama mana yang akan dipilih mewakili setiap tahapan untuk melakukan seleksi dengan memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh federasi. Oke, kalau boleh tahu standar-standar atau kriterianya itu loh. Seperti apa yang dicari, Kang Tony? Itu dari berbagai posisi ya. Goalkeeper punya penilaian tersendiri, angkor juga punya penilaian sendiri, ala juga sudah punya penilaian sendiri, pivot pun sama. Nah, video guidance tipikal pemain yang dicari oleh Hector sebagai Direktur Teknik Federasi juga sudah diberikan dan delivery kepada rekan-rekan di kabupaten kota, sehingga tim talent detection tingkatan kabupaten kota memiliki pemahaman yang sama atas kebutuhan timnas di usia 16 maupun di usia 19. Oke, jadi tetap kita juga ngikut federasi seperti apa kriteria yang dibutuhkannya. Betul. Kemudian diterapkan di Jawa Barat. Betul sekali. Itu dilihat dari apa sih? Kalau saya nih misalnya orang awam, apakah dari postur tinggi atau apa seperti apa? Ada 4 aspek penilaian yang dititik beratkan, pasti ke kemampuan kemampuan fisik, kemampuan taktik, kemampuan teknik, dan juga attitude mental sebagai atlet. Itu juga secara komprehensif oleh tim talent detection dilakukan penilaian secara objektif dan komprehensif. Luar biasa. Ada 4 poin penilaian tadi. Betul. Siapa tahu tahun depan ada yang mau mencoba ya, Kang ya? Ya. Kalau tidak berubah kriteria penilaiannya. Kalau sebagai atlet yang sering kami diskusikan dengan Kang Iwan, dengan teman-teman di AFP ataupun pelatih-pelatih yang ada di Jawa Barat, memang Jawa Barat ini adalah lumbungnya talenta futsal Indonesia. Dengan tadi Kang Iwan sampaikan, untuk U16 dan U19 saja hampir kurang lebih 5.000 orang yang ikut seleksi. Itu mencerminkan bahwasannya begitu banyak potensi. Mereka yang dulu mungkin tidak memiliki panggung besar di setiap daerah, mereka naik ke provinsi memiliki panggung besar dan bisa dilihat potensi besarnya oleh para pelatih-pelatih hebat yang dijadikan sebagai talent detection. Luar biasa. Tadi Kang Tony sampaikan bahwa futsal di Jawa Barat ini adalah lumbungnya ya, bisa dikatakan. Betul. Saya pengen beralih lagi ke Kang Iwan. Seberapa besar sih peran Jawa Barat tentunya dalam peta pembinaan futsal nasional, Kang Iwan? Ya kalau kita mau bicara, kita sebagai kontributor terbanyak di Timnas Futsal Indonesia. Sekarang staf pelatih yang ada di Putra, Timnas Putra, itu hampir 80% dari Jabar staf pelatih. Staf pelatih, ya, staf pelatihnya keren. Okay. Pemainnya hampir 45% dari Jabar. Berarti dengan potensi yang ada di Jawa Barat ini sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Kang Tony tadi mengenai lumbung futsal Indonesia, ya kita juga dengan adanya talent detection ini juga sebenarnya kita bagian dari pabrik futsal. Kalau pabrik futsal ini juga kan pengolahannya luar biasa. Betul. Nah, kita ada bidang-bidangnya masing-masing kan. Okay. Tapi saya yakin bahwa di futsal Indonesia ini juga bukan hanya di Jawa Barat, masih banyak potensi-potensi yang ada di provinsi lain. Betul, Kang Iwan. Tapi kalau kita mau bicara ke pelosok ya, contoh kecil ya kemarin kita di futsal series nasional kita juara SMA. Kita juara nasional. Okay. Sampai saya lihat di medsos juga ada konvoy yang disambut oleh pemerintah kabupaten kan. Nah, ini kan berarti antusias ini ekosistem yang kita jalankan di Jawa Barat ini juga sangat luar biasa kan. Betul sekali. Makanya pusing kita sebenarnya kita pusing di kantor ya, kita pusing menilai. Pusing menilai dengan talent detection ini juga, makanya talent scout-nya juga memang kita
rekan-rekan yang memang kita rekomendasikan mereka mempunyai integritas untuk penilaian tersebut kan. Luar Gitu. biasa. Jadi perannya memang besar ya untuk eksistensi futsal di Indonesia. Tadi juga dikatakan Kang Iwan bahwa 80% pelatih, Betul. kemudian juga 45% Pemain, atletnya itu iya. sebagian besar dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ini juga sebuah kebanggaan bagi kita, Provinsi Jawa Barat, apalagi tentunya juga di bawah mungkin ya kepemimpinan Kang Iwan, Kang Tony juga luar biasa. Tapi Kang, apa sih tantangan terbesar saat melakukan seleksi atau talent detection ini sejauh ini, Kang Iwan? Ya, sejauh ini tantangan terbesar bagi kita sebenarnya kita pengen memfasilitasi semua SDM yang ada di kabupaten kota. Namun keterbatasan dari kelolosan ini. Kita dibatasi, kalau kita 5.000 kita hanya ambil 15 pemain juga kan. Ini tantangan terbesar bagi kita untuk menilai atlet kita kan. Kalau misalkan pengirimannya kita full langsung 30 aja Kang Doni ya, oh enak kita. Tapi ini kan dibatasi, U16 aja kita 15 pemain, yang awalnya 10 ya. Iya, Kang Doni. betul. Ini kan bukan tantangan kecil bagi kita. Betul. Apalagi kan kita harus melihat secara, kayak kemarin aja ya, kita kumpul kemudian kita umumkan yang lolos dan yang tidak lolos kan. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa mengolah, memotivasi pemain yang tidak lolos, itu bagian tantangan dari kita. Justru Gitu. tantangannya bukan mencari atlet, tapi kebingungan memilih atlet. Ya iya, itu Gitu ya, dari kuota yang sudah Betul. ditentukan. Luar biasa. Tapi Kang Tony sebetulnya menurut Kang Tony ya, pandangan Kang Tony seberapa besar sih peluang pemain asal Jabar bisa menembus timnas Indonesia, Kang Tony? Ya tadi selaras dengan apa yang Kang Iwan sampaikan, secara historikal memang Jawa Barat memiliki talenta-talenta yang baik dan juga mencerminkan kebutuhan untuk timnas. Karena kompetisi yang digelar di teman-teman di Jawa Barat juga simultan, itu sehingga bisa memproduksi secara simultan atlet-atlet regenerasi barunya. Saya pikir ya peluangnya sangat besar sekali karena adaptasi atas pemenuhan kriteria yang ditetapkan oleh federasi pun kita sangat cepat. Betul. Dan teman-teman AFKAB, AFKOT di 27 kabupaten kota ini sangat betul-betul teliti sebelum mengirimkan ke tingkatan provinsi, sehingga kita juga diberikan support oleh rekan-rekan di AFKAB dan AFKOT terhadap kualitas yang dikirimkan, kualitas calon pemain-pemain yang mengikuti seleksi ini di tingkatan provinsi. Meskipun tadi betul kata Kang Iwan, setelah di provinsi dikumpulkan juga tetap saja kebingungan terjadi karena milih, Kang. ini kualitas pemain Jawa Barat memang apa ya luar biasa. Saya yang awalnya hanya berpikir ya mungkin Kang Iwan kita bisa satu sesi selesai. Ya, betul. Dari rencana satu sesi kita perpanjang menjadi 2 sesi. Nggak selesai juga, Anton. Kita Perpanjang lagi. Perpanjang lagi. Oke. Baru besok kita di hari terakhir dari 20 besar yang kemarin di tahap 4 ditetapkan, kita akan susutkan kembali menjadi 15 nama yang akan dikirimkan ke federasi. Ke federasi. Dari 1 sampai 100 seberapa yakin bisa menembus timnas dari Jabar? Dari Jabar, kalau yakin sih saya insya Allah 100% yakin 100%. putra terbaik Jabar di setiap kelompok usia bisa diterima secara kualitas oleh federasi maupun oleh direktur teknik federasi. Karena ngelihat dari tadi ya, dari skillnya juga ya, Betul. attitude dan lain-lain, 4 kriteria tadi juga mungkin Kang Tony melihat kayaknya ini besar peluang ya untuk nanti menembus timnas. Ya, tadi effort, kerja keras, disiplin, ditunjang dengan karakter dan mentality sebagai atlet. Teman-teman Jawa Barat saya lihat kemarin yang mengikuti seleksi di tahap keempat di 30 besar punya attitude yang baik, punya keinginan yang kuat, punya disiplin juga yang secara konsisten dijaga, sehingga mereka mau nggak mau tinggal tunggu waktu kapan mereka akan berhasil di panggung yang lebih besar. Oke. Jadi kira-kira siapakah dari Anda? Apakah Anda salah satunya ya yang Ya. nanti bisa menembus ke timnas? Betul. Saya juga yakin effort, skill sudah dikeluarkan oleh para atlet, tinggal doanya ya Pak ya. Betul. Dikencengin ya Pak ya, betul sekali. Kang Iwan, indikator keberhasilan AFP menyelenggarakan talent detection ini seperti apa? AFP Jabar ini kan saya ingin sebuah inovasi ini yang terus berjalan di kabupaten kota.
bahwa kalau kita tanpa inovasi pasti organisasi ini juga kan mati. Jadi kalau saya bicara bahwa pikiran ini kan menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan ini yang menghasilkan sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga yang harus menghasilkan sebuah karakter. Nah, kalau kita bicara karakter bahwa kita ingin menghasilkan sebuah nasib lah buat anak-anak kan. Dari kita menghasilkan karakter ini bisa menghasilkan sebuah nasibnya buat anak-anak. Kita wadahi mereka supaya mempunyai nasib yang baik lah di bidang itu. Tapi ini kan atas dasar pikiran kita juga, bagaimana tahapan-tahapan ini juga kita jalankan ya. Betul. Walaupun kita agak rumit dengan waktu, dengan segala sesuatunya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga atensi-atensi yang diberikan oleh kabupaten kota ini juga sangat luar biasa. Termasuk atensi yang diberikan oleh federasi, oleh staf timnas. Ini memang berbeda dengan provinsi yang lainnya. Yang Ya. menjadi pembedanya apa? Apakah ada atensi yang memang full support atau memang seperti apa sih ke AFP Jabar dari federasi? Ya, Kang Iwan? federasi memberikan suatu motivasi atas dasar konsep yang kita terapkan. Ya. Terapkan. Di provinsi lain mungkin tidak ada yang TC, tidak ada yang training center kan. Tidak ada penjaringan secara ayakannya sampai bersih gitu di kita kan ya. Oh, di kita sampai batu kecil gitu. Nah, di provinsi lain tidak ada yang seperti itu. Nah, di kita ini kemarin aja tahap 4 aja kita sampai ada TC. Training Kita karantina center. dulu semua gitu. Wow. Sampai kita bikin 2 sesi latihan. Tapi itu juga bagian dari seleksi. Ini kan di Jabar seperti itu. Ya mudah-mudahan juga ini bisa menghasilkan suatu pemain yang baik untuk timnas Indonesia, dan mudah-mudahan yang terbaik dari Jabar ya bisa memberikan kontribusi yang baik. Sama halnya dengan senior-seniornya mungkin yang sekarang lagi di timnas ya Kang Doni ya. Betul. Nah, kemarin Kang Doni nonton timnas langsung. Saya ditinggalin kemarin ya Kang Doni. Luar biasa. Ada harapan nggak atau pesan untuk para sport lovers atau warga Jawa Barat, Kang Iwan, khususnya para pecinta futsal nih? Harapan Ya. seperti apa ke depannya? Harapannya adalah bagaimana rekan-rekan ini bisa mengembangkan futsal, mencintai dan menikmati futsal kita, dan bisa memberikan suatu nilai prestatif, dan bagaimana kita bisa saling menghormati, saling menghargai prestasi apa yang sudah kita dapat, dan bisa kita kemas secara nilai kepribadian ataupun secara nilai ekosistem futsal di Jawa Barat ini lebih baik lagi. Luar biasa. Kang Tony, sebelum ke harapan ke para sport lovers, apa sih hal menarik atau temuan menarik nih ketika di lapangan melihat para atlet, Kang Tony? Ya, temuan menarik. Ya, temuan menarik ini bahwasanya bahwa potensi besar futsal itu rupanya nggak hanya lahir di kota-kota besar. Betul. Sekarang sebaran keterpilihan dari kemarin tahap 4 30 saja sudah merepresentasikan semua wilayah. Bahwasanya potensi besar itu tidak hanya lahir di kota-kota besar yang memiliki fasilitas, lingkungan atau ekosistem. Rupanya juga dengan talent detection ini bisa membuat koridor baru bagi mereka yang belum pernah muncul secara potensi, bahwa mereka memiliki potensi besar. Dengan koridor ini mereka bisa muncul ke panggung yang lebih besar. Luar biasa. Gitu. Untuk para atlet yang lolos, apakah ada pembinaan ke depannya atau seperti apa mungkin? Ya, kalau konsepsi dari federasi yang diturunkan tugasnya ke rekan-rekan di AFP, saya pikir kalau saya lihat dari kacamata saya pasti federasi sedang mempersiapkan kompetisi kelompok usia dibantu oleh rekan-rekan dari AFP yang juga ditunjang oleh teman-teman di AFCAP dan AFCOT. Nah, ini kerjaan yang harus dilakukan untuk terus mencetak atlet-atlet futsal. Tadi kalau kata bahasa Kang Iwan, dari cinta dulu, suka dulu, dia bisa garap grassroots, akar rumput, dia membina kelompok usia, dan akhirnya regenerasi itu secara alamiah akan terjadi. Luar biasa. Ada harapan juga sekalian, mungkin kita menutup sesi kita, sekalian closing statement juga dari Kang Tony terlebih dahulu deh. Apa yang ingin disampaikan kepada sport lover semuanya? Apa ya? Saya terutama dari manajer tim talent detection AFP Jawa Barat ya bekerja sebaik mungkin untuk bisa berkontribusi dari Jawa Barat untuk Indonesia. Luar biasa, dari Jawa Barat untuk Indonesia. Closing statement deh dari Pak Iwan, terakhir Pak Iwan, seperti apa? Closing saya hanya sedikit saja, bahwa karena kita bagian dari organisasi ya. Kalau tadi Pak Manajer kan menyampaikan bahwa ya apa ya, yang banyak bermanfaat lah untuk futsal Jabar.
Itu aja dari saya. Jadi Betul. kalaupun tidak bermanfaat untuk futsal Jabar ya percuma juga kita mencintai futsal kan gitu. Bermanfaat untuk futsal Jabar dan juga untuk futsal Indonesia. Terima Ya, kasih Terima kasih. Kang Tony atas waktunya. Sama-sama. Kang Iwan terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Sama-sama. Luar biasa para sport lovers dimanapun Anda berada, tentunya juga Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat ini telah mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh federasi untuk mencari bibit-bibit unggul atlet futsal timnas Indonesia. Dan saya rasa ini perlu didukung tidak hanya oleh AFP Jabar namun juga oleh masyarakat di Jawa Barat maupun di Indonesia. Saya Nura Aprilia dan terima kasih Anda telah menemani kami dalam Maxcast Maxima Podcast. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini